gimana lagi Pak? Dikosongkan saja begitu. Kosongkan saja ya Pak ya. Ya sudah Pak. Karena kondisi. Iya Pak. Baik. Terima kasih Pak JS. Silakan Bu Sabdiani ya. Masih mute Bu. Ya. Terima kasih Pak Yuli dengan Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, tadi ada tentang swab lokakarya, kita melakukan swab antigen. Kemudian yang kedua, untuk plotting ini kriterianya apa? Karena kalau kita perhatikan ini jumlah GP yang lolos dengan BP yang lolos untuk perbandingan mungkin tingkat instansinya ada perbedaan. Cuma kalau kita rata-ratakan, contohnya untuk Kabupaten Solok yang lulus GP itu sekitar 57 orang, 37 untuk SD, 10 untuk SMA, 9 untuk tingkat SMP dan TK 2. Kemudian untuk PP-nya yang lolos adalah 8 SD, 6 SMA, dan 4 untuk TK. Jadi kalau kita presentasikan untuk sekolah dasar PP-nya, itu masing-masing PP itu bisa mendapat jatah GP-nya 4. Nah, di sini yang kami pertanyakan adalah untuk plotting ini kriterianya apa? Atau ada sistem rezeki barangkali, atau ada sistem heterogennya, atau bagaimana? Itu yang ingin kami tanyakan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Bu, panggilannya siapa Bu? Bu Sabdiani. Enggak, Bu Winda. Bu Winda. Kemarin untuk Solo itu kalau di data kami. Ya. Satu lagi Pak, sebentar. Kemarin ada OPP yang mengundurkan diri dari SD, itu Ibu Rosna Elinda. Jadi ada 3 GP yang kosong jatah Bu Rosna Elinda, dan ini dikelompokkan itu ke tingkat diberikan ke PP yang SMA. Sementara ada yang PP sekolah dasar yang dikurangi jatahnya dari 4 menjadi 3. Jadi ini kami mohon klarifikasi dari Bapak, kriterianya apa gitu. Ya, baik. Jadi di Ibu sekarang kondisinya masih ada 57 CGP dengan 17 PP ya. Ya. Yang mundur dan pindah tadi. Ya, ini kalau kita bagi itu kan masih rata-ratanya masih di 3,3 ya. Berarti ada yang dapat 3, ada yang dapat 4. Nah, ini memang masih, ya kan Bu? Satu kelompok ada yang 3 CGP, ada yang 4 kan? Ya. Arti kata bukan per tingkat jenjangnya ya Pak ya? Ya, benar. Kalau kita lihat ini Pak, kalau di tingkat SD, GP-nya yang lolos ada 37, kemudian PP-nya yang lolos ada 8, mundur 1 tinggal 7. Kalau kita bagi 37 dengan bagi 7, itu berarti masing-masing PP yang berasal dari sekolah dasar itu akan mendapat 4, sisa barangkali ini untuk selebihnya. Menurut pemikiran saya, tetapi kalau menurut pendapat Ibu Ana dengan Pak Yuli, bagaimana itu saya ada kriteria yang lainnya untuk pembagian ini, itu yang saya tanya. Terima kasih Bu. Iya, betul. Ada Ibu, memang ada arahan dari GTK. Yang pertama, sudah ada ketentuan Kepdikjen yang harus dipenuhi. Kita mencoba semua PP yang sudah tugas saat ini juga. Ya. Sebenarnya kemarin sempat ada arahan dari GTK agar perbandingannya 1:5. Kalau 1:5, kalau tinggal 57, itu hanya butuh 10 ya. Butuh 10 atau 11. Nah, nanti sisanya kan harus istilahnya itu sisanya harus dipending dulu penugasannya. Nah, sementara kita lihat di Kepdikjen masih memenuhi, minimal kan 3. 1 PP menghandle 3, masih memenuhi, sekalian aja kita tugaskan semua sekarang, karena nanti kalau dipending boleh jadi nanti sasaran angkatan keduanya kan kita juga belum tahu kapan Solo akan dapat sasaran lagi gitu ya.
Nah, ini sekaligus kita beri penugasan sekarang semua biar juga ilmunya masih anget juga kan, kalau dibanding sudah terlalu lama. Kemudian arahan yang kedua itu adalah memang diarahkan untuk ada heterogenisasi, Bu, biar terjadi interaksi, karena sekali lagi PGP ini bukan diklat berbasis jenjang dan bukan diklat berbasis mapel, tetapi diklat untuk kepemimpinan pembelajaran. Nah, jadi kepemimpinan pembelajaran meliputi dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, bahkan SMK sekarang ya. Ada satu lagi SLB. Nah, ini harapannya dengan satu kelompok ini heterogenisasi itu terjadi proses berbagi praktik baik dari segala sisi usia anak didik juga gitu ya. Nah, itu harapannya begitu. Jadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan sudah dari sisi masalah jenjangnya mudah-mudahan sudah nggak ada masalah ya, Bu. Tapi kalau mau disesuaikan dari sisi pertimbangan geografis, silahkan gitu ya. Cuma ini masalahnya surat sudah kita proses, Bu. Surat sudah kita proses, segera mau kita luncurkan. Kemudian sistem pengkelasan di SIM PKB sudah juga mulai kita siapkan. Nanti kalau masih berubah-ubah terus, kita bisa terhambat di dua hal tadi, nanti menjadi lokakarya dan proses pelaksanaan PGP menjadi terhambat gitu ya. Tapi mudah-mudahan sudah nggak ada masalah ya, Bu ya. Jadi seperti itu pertimbangannya. Jadi terus terang memang kemarin harapannya ada yang dipendek, tetapi kita plot semua karena masih memenuhi ketentuan yang ada di Kepditjen. Begitu, Ibu. Ya, terima kasih. Yang tadi satu lagi, Pak. Ada dua dari pertanyaannya. Untuk swab? Apakah setiap kita melakukan lokakarya, kita lakukan swab dulu? Oh iya, monggo Bu Ana. Silakan Bu Ana. Iya Bu. Jadi selama masih masa pandemi ini tiap kali lokakarya atau tiap kali sebelum penyamaan persepsi Bapak Ibu tetap kami minta untuk melakukan swab. Untuk keamanan dan kenyamanan bersama Bu. Tim kami semuanya juga swab Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, sampai kapan nanti harus swab, nanti sambil kita tunggu sambil kita tunggu perkembangan juga seperti itu. Tapi untuk sekarang masih kami wajibkan. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Sekarang Bu Rosdiana Palembang. Silakan, Bu. Terima kasih Pak Yuli, Ibu Ana, dan Pak Mahmud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seiring berjalannya pertanyaan, Pak, sebenarnya sudah sebagian yang terjawab. Jadi mungkin saya hanya butuh penegasan saja. Untuk lokakarya 0 ini, apakah pada saat kehadiran nanti kita membawa surat tugas? Surat tugas, itu yang pertama. Yang kedua, kan penyamaan persepsi, kalau informasi dari penanggung jawab daerah Palembang, lokakarya 0 akan dilakukan tanggal 9 Oktober. Otomatis penyamaan persepsinya itu sudah dimulai tanggal 8. Apakah tanggal 8 itu sudah mulai melakukan penginapan, Ibu? Itu yang akan saya tanyakan. Karena seperti yang Ibu paparkan tadi, di setiap penyamaan persepsi ada kemungkinan kita menginap. Yang ketiga, terkait dengan swab, ini kan ada beberapa informasi terakhir yang terkini, bagian-bagian daerah bagian klinik tentu itu tanda swabnya tidak diterima. Nah, untuk bukti P4TK matematika, apakah benar harus sesuai dengan yang tertera? Kalau kita naik ke bandara itu kan Bu ya, swabnya harus dari keluaran dinas rumah sakit umum gitu, bukan dari klinik. Nah, apakah di P4TK ini pada saat membawa surat bukti swabnya bisa dari semua klinik tanpa harus ada pengklasifikasian kelompok yang diterima? Terakhir, saya hanya butuh penegasan, berarti untuk pendampingan individu, transportnya nanti buktinya adalah STD dan daftar hadir, sama foto yang sebagai lampiran laporan tersebut ya Bu ya. Karena kalau untuk ATK dan konsumsi kan butuh nota, sementara transport kan tidak ada nota, berarti STD dan daftar hadir saja. Mungkin itu saja Ibu, Pak Yuli, dan Pak Mahmud. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Ana semua ini yang menjawab. Baik. Yang pertama Bu Rosdiana
Ya Bu, untuk kegiatan Lokakarya 0 besok ini Bapak Ibu sudah harus membawa surat tugas. Dan untuk Lokakarya itu surat tugasnya nanti harus mencantumkan pelaksanaan penyamaan persepsinya juga Bapak Ibu. Nanti di surat yang akan dikeluarkan oleh timnya Pak Yuli nanti sudah ada keterangan ya penyamaan persepsi tanggal sekian di hotel mana atau di lokasi mana. Nah nanti surat tugas yang harus Bapak Ibu bawa itu sudah menyebutkan surat tugasnya untuk Lokakarya dan juga penyamaan persepsi. Harus menyebutkan penyamaan persepsi karena kami ada pengeluaran atau konsekuensi anggaran untuk kegiatan penyamaan persepsi tersebut. Nah, kemudian untuk penginapannya, Bu, ya benar, penginapannya itu nanti misalnya Bapak Ibu nanti dapat jatah Lokakaryanya tanggal 9, ya, berarti penginapannya itu di tanggal 8. Setelah penyamaan persepsi, Bapak Ibu menginap untuk koordinasi dengan pasangan PP dalam satu kelas untuk memantapkan skenario. Jadi penginapannya di tanggal 8. Nanti check out-nya di tanggal 9 jam 12, ya Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu nanti melebihi waktu check out. Kemudian swab-nya monggo Bapak Ibu bisa dari klinik yang memang bisa melakukan swab antigen ya, tidak harus dari tempat-tempat tertentu, bisa dari klinik ya. Kemudian untuk transportnya iya Bu, untuk pendampingan individu ini kan untuk transportnya kami berlakukan transport dalam kota, nanti didukung dengan bukti SPD dan juga daftar hadir tadi ya. Kalau daftar hadir itu lebih ke bukti pendukung honor Bapak Ibu yang 4CP. Untuk transportnya buktinya SPD dan juga surat tugas. Seperti itu Bu. Oke, terima kasih Ibu Ana, Pak Yuli. Ya, sama-sama Bu Rus dari Palembang. Selanjutnya Pak Diono dari Temanggung, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu pertanyaan, di Lokakarya Perdana ini setelah selesai kan kita pengajar praktik diminta untuk mengingatkan agar CGP itu melakukan penilaian PP. Nah kira-kira di Lokakarya Perdana itu apakah CGP-nya sudah mendapatkan LMS atau tempat untuk mengisi itu semuanya? Kemudian karena yang Lokakarya Perdana ini adalah pertama kali CGP itu hadir, siapa nanti yang bertugas untuk menjelaskan, oh ngisinya di sini itu, lewat link apa, itu apakah tugas kita atau ada tim lain yang sudah menjelaskan itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mujiono. Baik, ini jadi kalau kelas di dalam SIM PKB udah dibuat, itu biasanya langsung bisa diakses. Atau paling jeda-jeda ya 1 hari gitu ya Pak dan Ibu. Nah, untuk kemudian pembekalan kepada CGP itu insya Allah rencananya kita agendakan sebagaimana angkatan-angkatan yang sebelumnya kita ada pembekalan untuk CGP, juga pembekalan untuk Fasil, dan ada juga untuk PP Bapak Ibu. Tapi nanti pelaksanaannya mungkin tidak semuanya harus dilakukan sebelum pembukaan oleh Mas Menteri ya. Kita sedang mencoba melihat peluang agendanya ya. Nanti kita skala prioritas. Kemungkinan prioritas utama yang CGP dulu Bapak dan Ibu. Sehingga nanti apa yang disampaikan Pak Mujiono, CGP sudah paham harus di mana menu-menunya gitu ya. Insya Allah Pak, bagaimana yang angkatan sebelumnya. Baik, selanjutnya Bu Surmiati ya. Silakan Bu. Ya Pak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya perwakilan dari Oku Selatan, mau menanyakan mengenai hotel Pak. Hotel itu kalau di waktu pendampingan individu. Nah kami itu JPG-nya itu Pak kebanyakan di daerah. Jadi kalau kami nginap di situ bukan mungkin tidak ada, mungkin kemungkinan besar tidak ada hotel. Jadi penginapannya itu mungkin nanti entah numpang di tempat keluarga atau bagaimana, itu nanti usaha kami PP, tetapi untuk pendanaannya itu nanti jelas kan walaupun numpang dengan keluarga atau bagaimana itu nanti kan kami butuh makan minum kan Pak ya. Nah jadi itu untuk notanya bagaimana itu Pak nanti untuk pendampingan individu karena kami di Oku Selatan ini kebanyakan di daerah-daerah CPG-nya.
Nah, jadi bagaimana itu solusinya, Pak? Terima kasih, mohon penjelasannya. Ya, terima kasih Bu Surmiati. Ya. CGP ya Bu, bukan CPG ya. Iya, Pak ya. Ya, ya. Nanti lama-lama terbiasa Bu ya. Baik, Bu Ana ini yang jawab. Silakan Bu Ana. Ya, nggih. Bapak Ibu mungkin perlu kami konfirmasi, kami clearkan ulang ya. Jadi untuk pendampingan individu ini konsepnya sebenarnya tidak menginap ya Bapak Ibu, tidak menginap. Karena Bapak Ibu semuanya berada di dalam kabupaten kota yang sama dengan CGP. Nah, kalau misalnya memang kasus-kasus khusus harus menginap karena lokasinya jauh ya, misalnya Bapak Ibu berangkat dari instansi Bapak Ibu pagi, kemudian sampai sana mungkin baru jam 3 pendampingan individu dan harus menginap. Monggo silahkan, kalau misalnya memang tidak ada penginapan, nanti bisa Bapak Ibu nginep di rumah teman atau keluarga, nanti bisa kami ganti 30% ya Bapak Ibu, 30% dari SBM penginapan seperti itu, tapi nanti Bapak Ibu harus menandatangani surat pernyataan. Itu kalau memang untuk kondisi-kondisi yang di daerah itu memang tidak ada hotel ya Bapak Ibu, kondisi sangat terpaksa tidak ada hotel. Silakan itu nanti bisa kita ambil alternatif seperti itu. Kemudian untuk konsumsinya nggih Bapak Ibu nggih, nanti juga penganggarannya include nanti mungkin untuk konsumsi untuk makannya seperti itu. Itu Bu. Ya Bu, ini Pak, ini Bu sebentar. Itu kan seperti kami ini kan kalau di daerah Mekakau Ilir itu Bu, itu mungkin kalau berangkatnya pagi, saya kira sampainya itu pukul 1-an Bu. Nah jadi di situ mungkin mau pulangnya, mungkin bisa Bu pulang itu, tapi ya udah malam. Kalau kayak kami perempuan ini bagaimana itu? Nah, ya. Apakah bisa nanti itu digantikan dengan kami minta kwitansi ditandatangani dengan yang tempat kami yang nginap itu, apa boleh begitu Bu? Terima kasih. Ya, tadi itu Bu. Jadi kalau kwitansi itu kan dikeluarkan oleh yang memang penyedia jasa hotel atau penginapan seperti itu nggih Bu. Nah, kalau Ibu menginapnya di keluarga yang memang dia tidak istilahnya memang tidak usahanya memang tidak di bidang penginapan seperti itu karena keluarga Ibu numpang istilahnya seperti itu nggih. Nah, itu tadi ada penggantian 30% tentu. Tapi nanti Ibu menandatangani surat pernyataan. Gitu. Iya. Jadi bukan mengganti kwitansi gitu enggak. Terima kasih Bu penjelasannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang ke Bu Ibu atau Bapak ini ya. Alriska. Sepertinya tidak siap Bu Alriska atau Pak Alriska. Sekarang Pak Taufik dulu. Silakan Pak Taufik Mulyadi. Oke, terima kasih Bapak. Tadi ada beberapa yang sudah ditanyakan, hanya yang mungkin perlu saya tanyakan kepada Bu Ana terkait dengan pendampingan individu. Itu dalam 1 bulan untuk pendampingan individu itu berapa maksimum yang dilakukan? Boleh untuk ditanggung, istilahnya diberikan transport dan sebagainya tadi, ataukah ada batasannya begitu? Kemudian yang selanjutnya untuk surat tugas dan juga presensi itu dibuat oleh sekolah CGP-nya begitu ya Bu? Sekolah CGP-nya. Jadi bukan dari PP-nya begitu. Kemudian yang menjadikan dasar untuk membuat surat tugasnya nanti, apakah nanti kita itu diberikan surat tugas resmi, artinya undangan resmi untuk menyusun surat tugasnya kan harus ada dasarnya begitu. Yang menjadi dasar pendampingan individu itu nanti dari surat dari mana begitu Bu? Ini mohon penjelasannya supaya nanti bisa di lapangan bisa dilakukan. Ya, terima kasih. Baik, Pak, yang pertama terkait dengan frekuensi pendampingan individu, ya. Jadi
istilahnya dalam satu siklus, istilahnya apa Mas Yuli itu satu siklus apa ya? Jadi pendampingan individu ini dilakukan rata-rata itu 1 bulan 1 kali, nggih, Bapak Ibu. Kenapa saya bilang rata-rata? Mungkin ada yang durasinya kurang dari 1 bulan, ya. Tapi gini aja gampangnya, pendampingan individu itu Bapak Ibu lakukan masing-masing CGP 1 kali menjelang lokakarya seperti itu. Ya, jadi misalnya untuk lokakarya 1, misalnya dilakukan di tanggal 30 Oktober gitu nggih. Berarti Bapak Ibu melakukan pendampingan individu misalnya CGP Pak siapa tadi? Taufik. Pak Taufik nggih. CGP-nya Pak Taufik 5 berarti Bapak Ibu melakukan pendampingannya misalnya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Masing-masing 1 kali, Pak. Kewajibannya 1 kali. Yang kami anggarkan juga 1 kali. Kemudian nanti setelah lokakarya 1, kan nanti ada pembelajaran di LMS lagi, nggih. Nanti ada pendampingan individu lagi, pendampingan individu kedua, itu juga masing-masing 1 kali. Nanti diakhiri dengan lokakarya 2, seperti itu. Oh, gitu. Itu. Kemudian untuk surat tugasnya, surat tugas yang kami maksud adalah surat tugas pengajar praktik, Pak. Jadi Bapak yang harus diberi surat tugas, bukan CGP-nya. Nanti untuk kehadiran CGP itu dibuktikan dengan daftar hadir. Daftar hadir yang harus menyiapkan adalah Bapak selaku pengajar praktik. Nanti tim admin keuangan masing-masing kabupaten kota akan nge-share formatnya. Bapak tinggal mengganti nama Bapak, instansinya mana, kemudian nama CGP-nya siapa, dan ditandatangankan ke kepala sekolah dari CGP yang Bapak Ibu datangi. Seperti itu. Itu ya surat tugas. Surat tugasnya karena surat tugas Bapak, maka nanti yang membuat bisa dinas, bisa kepala sekolah nggih, Pak. Tapi bukan surat tugas dari CGP. Surat tugas CGP diperlukan saat lokakarya. Kemudian untuk dasar surat tugas PP nanti timnya Pak Yuli akan mengeluarkan surat, Pak, terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan gitu. Itu nanti akan menjadi surat dasar untuk mengeluarkan surat tugas. Oke. Terima kasih. Oke. Baik. Jadi ya Pak ya, untuk pendampingan individu itu nanti totalnya akan 9 kali, Pak. 9 kali. Totalnya akan 9 kali, nanti diberi nama PI 0 sampai PI 8. PI 0 itu sebelum loka 1. Loka 1. Ya, PI 8 nanti yang terakhir sebelum loka 9. Nah, ini jarak PI 0 ke PI 1, PI 1 ke PI 2 itu kalau dikira-kira ya jaraknya masing-masing 1 bulan. Tapi ada yang agak lebih cepat 3 minggu mungkin, ada yang agak lebih lambat 5 minggu mungkin begitu ya. Nanti tergantung penjadwalannya yang diberikan oleh GTK. Karena di jadwalnya kita serentak seluruh P4TK, Pak, sama kapan kita semua jadwal di drive oleh GTK. Nah, sesuai dengan struktur programnya dari tertuang di Kapdirjen itu setiap CGP berhak 4 JP, ya berhak 4 JP itu. Nah, kalau ada Bapak Ibu ada pertemuan-pertemuan lain, meskipun membahas tugas terkait dengan PGP itu informal, itu dipersilahkan saja untuk memanfaatkan. Tapi yang formal hanya yang 4 JP. Dan itulah yang tadi disampaikan Bu Ana yang didukung oleh penganggaran. Begitu ya Pak. Kemudian selanjutnya ke Pak Muhdlor. Silakan Pak Muhdlor. Terima kasih Bapak. Mau tanya sedikit terkait dengan tugas CGP tadi kan salah satu fungsinya adalah membentuk calon kepala sekolah besoknya itu melalui CGP ya Pak. Kemudian untuk yang PP kira-kira statusnya juga saya mendapatkan tugas sekolah. Apabila dari PP itu sudah bisa memenuhi syarat itu berarti pendidikan calon kepala sekolah saya tidak usah ikut gitu Pak, maksud saya. Kemudian yang kedua, nanti mohon dikasih bocoran untuk lokakarya perdana untuk Kota Semarang Bapak. Hanya itu Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Nah Bapak Ibu,
memang regulasi yang mengatur bahwa perekrutan kepala sekolah menggunakan jalur PGP itu baru untuk yang CGP ya Bapak Ibu ya, yang CGP yang akan mendapatkan pengakuan sebanyak 306 JP. Nah, untuk Bapak Ibu yang PP, yang khususnya sekarang statusnya sebagai guru, itu nanti Bapak Ibu ada jalur lain di mana Bapak Ibu nanti akan diberi kesempatan untuk berproses ke fasilitator. Nah, kalau Bapak Ibu sekarang sudah menjadi seorang PP, melalui secara formal 116 JP, kemudian nanti Bapak Ibu menjadi seorang fasil 160 JP, itu nanti akumulasi dari jam itu yang disebut saat ini ada istilahnya rekognisi ya. Itulah yang Bapak Ibu nanti akan, ya maaf ini kata-katanya akan setara jumlah JP-nya dengan yang sudah dilalui oleh para CGP. Nanti ada sedikit penambahan di mana Bapak Ibu membuat aksi nyata. Disitulah nanti akan ada pengakuan sertifikat yang bisa sebagai setara dengan prasyarat yang diperoleh oleh CGP untuk proses menjadi seorang kepala sekolah, gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu sekarang ada kesempatan untuk berproses kepada CKS, kalau kesempatan itu terbuka dalam waktu dekat, ya bisa dipertimbangkan menurut saya Bapak dan Ibu ya. Nanti supaya istilahnya Bapak Ibu merasa kemudian kok kesempatannya jadi hilang gitu ya. Masalahnya kesempatannya waktunya bersamaan Pak ini Pak, sama-sama bulan Oktober ini. Untuk proses CKS ya. Hanya pendidikan sih, misalnya CKS-nya mungkin kalau jadi mungkin masih lama. Tapi diklat CKS-nya kebetulan bareng ya. Enggak. Hanya untuk persiapan sekolah, menyiapkan sekolah agar mempunyai calon, mempunyai NUKS gitu loh Pak. Karena persyaratan untuk akreditasi sekolah besoknya kan harus kepala sekolah harus punya NUKS, dan untuk bisa menandatangani NUKS kan begitu Pak. Betul. Baik. Iya betul itu Pak. KS itu berubah menjadi nomor PGP itu. Ya. Mudah-mudahan besok bisa kita pertajam Pak. Kalau tidak salah saya nanti kanalnya ke Semarang ya. Kemudian untuk informasi bocoran Lokanol tadi maksudnya bocoran apa Pak? Untuk ke Lokakarya Perdana Kota Semarang, kira-kira tanggal 9 atau tanggal 14 tadi Pak? Oh, Kota Semarang itu kalau nggak salah di tanggal 9 dan tanggal 11 ya Bu Ana ya? Ya. Tanggal 9 dan tanggal 11. Iya, tapi saya juga masuk yang 11 itu. Nanti segera Saya absen pertama Pak. Tona sama MG Setos. 16. Ibu Bapak.